Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan walaupun kita berada di tengah pandemi COVID-19. Sebenarnya salah satu dampaknya kita harus melaksanakan kegiatan sekolah secara daring atau secara online. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang untuk siswa-siswi SMK Tumarinah Yasin angkatan tahun 2020. Selamat datang siswa-siswi baru SMK Tumarinah Yasin. Semoga kalian dapat menempuh pendidikan dengan baik di SMK Tumarinah Yasin Metro sampai dengan nanti di kelas 12. Sebenarnya sampai dengan lulus. Oke, kita berada di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, di mana kita ada di tahap 3 sekarang. Kemarin di tahap pertama kita sudah melakukan pengenalan stakeholder sekolah dari kepala sekolah sampai dengan guru, mata pelajaran. Kemudian yang kedua kemarin pengenalan profil SMK Tumarinah Yasin, bagaimana bentuk sisi-sisi dari SMK Tumarinah Yasin, dari pintu gerbang sampai dengan bagaimana proses pembelajarannya di kelas ya. Kemudian untuk tahap yang ketiga ini yaitu kita akan pengenalan proses pembelajaran khususnya di SMK Tumarinah Yasin Metro. Oke. Pengenalan proses pembelajaran ini tentu saja nanti akan berkaitan bagaimana sih belajar di SMK Tumarinah Yasin, bagaimana sih biasanya belajarnya itu gimana sih, yang tentu saja pasti berbeda, sedikit berbeda jika kalian berada di tingkat SMP ataupun MTS ya. Oke, mungkin langsung saja. Jadi ini adalah pengenalan lingkungan sekolah ya. Kita sekarang berada di tahap yang ketiga yaitu pengenalan proses pembelajaran. Oke, untuk yang pertama sebelum masuk ke proses pembelajaran ini sedikit menyinggung ciri khas dari SMK. Nah, jadi kalau menengah itu ada SMK dan SMA. Apa sih bedanya? Jadi di gambar ini kalian bisa melihat bahwasannya ada di situ SMA dan SMK. Ya, di situ kalian bisa lihat bahwasannya SMK itu ada gambar gedung tulisannya PTN. Kemudian di situ ada gambar gedung, kemudian di sampingnya ada gambar seorang karyawan tulisannya industri. Kemudian di sebelahnya ada gambar seperti toko, kemudian bawahnya tulisannya adalah wirausaha. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwasannya siswa-siswi yang sekolah di SMK itu dalam proses pembelajarannya tujuan akhirnya adalah yang pertama bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya, PTN itu perguruan tinggi negeri ataupun swasta ya, jadi bisa untuk kuliah ya. Kemudian yang kedua adalah bisa langsung kerja ya di industri ya, di industri ataupun kalian bisa kalau sesuai jurusan di SMK Tumarinah Yasin kalian bisa di restoran, kalian bisa di hotel, di kitchennya ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu wirausaha. Jadi setelah lulus dari SMK kalian bisa menjadi seorang wirausahawan yang membuka usaha sendiri. Nah, jadi bisa usaha apa saja ya, khususnya yang sesuai dengan jurusan di SMK ya. Jadi kalian misalkan jurusannya di sini adalah tata boga, kalian membuka kafe kecil ya, itu bisa ya. Atau kalian membuka rumah makan di daerah tempat kalian masih jarang ada rumah makan ya, ataupun makanan-makanan yang jarang di daerah kalian ya, kalian singgahnya buka khusus kafe khusus makanan itu. Nah, itu bisa. Jadi untuk siswa-siswi yang sekolah di SMK itu bisa untuk kuliah, bisa untuk melamar pekerjaan di industri, dan bisa untuk membuka usaha. Nah, coba bandingkan dengan yang SMA. Di situ SMA cuma ada satu gambar yaitu PTN. Jadi
memang disinilah perbedaannya. SMA setelah lulus mereka tujuannya difokuskan hanya untuk satu, yaitu untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, yaitu untuk kuliah. Nah, berbeda dengan SMK. SMK bisa beberapa pilihan, bisa kuliah, bisa kerja ke tempat industri, atau bisa juga berwirausaha. Ya, tapi kalau untuk SMA itu utamanya adalah, nah itu. Kalau SMK itu bisa tiga-tiganya menjadi utama, ya, menjadi kuliah juga utama, industri juga utama sesuai jurusannya, atau wirausaha juga utama. Nah, itulah yang membedakan antara SMA dan SMK, sehingganya dari ketiga itu bisa menjadi ciri khas dari SMK. Termasuk juga di SMK Tumainah Yasin. Nah, ini nanti kalian bisa untuk kuliah, bisa untuk industri, bisa untuk kalian dibekali bisa menjadi seorang wirausaha, kalian membuka bisnis. Oke, itu adalah ciri khas SMK, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mata pelajaran. Jadi di SMK, khususnya SMK Tumainah Yasin, mata pelajarannya itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah mata pelajaran yang muatan nasional, ya. Yang kedua adalah muatan kewilayahan, dan yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan, ya. Muatan nasional di situ adalah mata pelajaran umum, ya, seperti PAID, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian muatan kewilayahan di situ ada seni budaya sesuai dengan budaya yang ada di daerahnya. Kalau kita di Lampung, ya, tentu saja kita nanti akan ada seninya, itu ada seni tari Lampung misalkan. Nah, itu disesuaikan dengan daerahnya. Kemudian pendidikan jasmani dan rohani, kemudian ada bahasa daerah. Nah, kemudian yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan. Nah, ini adalah mata-mata pelajaran yang untuk peminatan. Jadi di situ terbagi menjadi 3 di peminatan kejuruan. Yang pertama yaitu dasar bidang keahlian atau C1, ya, di situ. Jadi dasar bidang keahlian di situ ada simulasi komunikasi digital atau biasanya adalah pelajaran komputer, ya. Di situ ada IPA terapan, kemudian kepariwisataan, ya. Di situ jadi dasar mata pelajaran. Kemudian di situ di bidang keahlian. Kemudian dasar program keahlian, nah ini sudah menjurus ke jurusan tata boga. Di situ ada keamanan pangan, sanitasi, hygiene, ya, kemudian keselamatan kerja, kemudian ada pengetahuan bahan makanan, boga dasar, ilmu gizi. Kemudian yang ketiga di situ ada kompetensi keahlian atau C3. Nah, itu sudah mulai lebih menjurus ke kompetensi tata hidang, pengelolaan dan penyajian makanan, produk cake dan kue Indonesia, produk pastry dan bakery, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, jadi ini adalah mata pelajaran yang ada di SMK Tumainah Yasin. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam proses pembelajaran, di mana SMK Tumainah Yasin itu menggunakan kurikulum 2013, ya. Di dalam kurikulum 2013, proses pembelajarannya itu ada 3 tahap, atau yang biasa disebut dengan 5M. M yang pertama itu adalah mengamati. Ya, jadi tahap pertama proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dilakukan oleh anak didik adalah mengamati. Pengamatan bisa dilakukan kegiatan melihat, menyimak, mendengarkan, atau membaca. Guru memfasilitasi anak didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan hal yang penting dari suatu objek. Lingkungan sekitar merupakan laboratorium nyata bagi anak didik. Nah, jadi nanti tahap pertama dalam proses pembelajaran adalah mengamati. Nah, setelah mengamati di situ ada menanya. Nah, jadi setelah peserta didik mengamati, guru memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bertanya. Tahap kedua adalah menanya. Perlu dipahami yang bertanya di sini bukanlah guru melainkan anak didik. Jadi kalian nanti akan diberikan ruang untuk bertanya setelah kalian mengamati. Nah, apa sih yang kalian belum paham dari tadi mengamati atau membaca, ya? Apa sih yang kalian belum paham? Nah, itu bisa ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah menalar. Jadi di sini menalar itu istilah menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan
ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan anak didik merupakan pelaku aktif. Jadi titik tekannya tentu dalam banyak hal, dan situasi anak didik harus lebih aktif daripada guru. Nah, jadi menalar. Jadi dari setelah kalian tadi mengamati, menanya, terus kalian menalar, oh ternyata berarti seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan menalar. Jadi kalian mengembangkan dari kalian melihat, kemudian kalian tanya, diberikan jawaban, jadi kemudian kalian menalar, oh jadi seperti ini. Nah, itulah disebut dengan menalar. Kemudian yang keempat adalah mencoba atau mengeksplorasi, ya. Jadi eksplorasi adalah upaya awal membangun pengetahuan melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena, strategi yang digunakan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan yang menerapkan strategi belajar aktif. Jadi kalian mulai mencoba. Nah, misal nih dalam mata pelajaran jurusan kalian nanti misalkan membuat cake Indonesia, misalkan ya, membuat kue Indonesia. Setelah kalian misalkan memperhatikan video tutorial membuat kue tertentu, kemudian kalian menanya bahan apa yang belum paham, kemudian kalian menalar proses pembuatannya ternyata seperti ini. Nah, ini adalah tahap kalian mencoba, ya, mempraktekkan, ya. Jadi di sini M yang keempat adalah mencoba. Oke, M yang kelima atau yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Jadi proses ini merupakan suatu interaksi dan gaya peserta didik yang menempatkan dan memaknai kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi setelah kalian nanti praktek, ya, tadi di M yang keempat yaitu mencoba, kemudian kalian mengkomunikasikan, ya, setelah kalian praktek. Nah, ini benar seperti ini nggak praktek cara pembuatannya, misalkan tadi membuat cake kue Indonesia, ya, benar seperti ini nggak, Bu? Nah, itu kalian mengkomunikasikan baik itu dengan sama teman maupun dengan guru mata pelajaran. Nah, itu adalah 5M, ya, dalam proses pembelajaran di kurikulum 2013. Kemudian yang terakhir di sini adalah penilaian. Jadi dalam kurikulum 2013 memiliki 3 aspek yang dinilai, ya. Yang pertama adalah aspek pengetahuannya, kemudian yang kedua adalah aspek keterampilannya, dan yang ketiga adalah aspek sikap dan perilaku, ya. Jadi pengetahuan kalian dinilai dari pengetahuannya. Nah, dalam mengerjakan soal, nah itu pengetahuan kalian diuji dalam mengerjakan soal, itu adalah dalam pengetahuan. Nah, keterampilan bagaimana kalian prakteknya, terampil nggak dalam memasak, ya, terampil nggak dalam praktek-praktek yang ada mata pelajaran prakteknya, ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap dan perilaku kalian, ya. Jadi sikap dan perilaku itu juga dinilai dalam kurikulum 2013, ya. Bagaimana kalian tata bahasa kalian bertanya dengan guru, perilaku kalian, sikap kalian dengan guru ataupun dengan teman, ya. Nah, itu nanti akan dinilai. Oke, baiklah. Jadi itu adalah materi singkat dari Bapak, ya, yaitu bagaimana pengenalan proses pembelajaran khususnya di kurikulum 2013 di SMK Tumaninah Yasin. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.